Halo adik-adik, kembali lagi dalam acara Sibas Sinau bareng Satelit TV. Barusan adik-adik sudah menonton penampilan dari Berlian Afriliza yang merupakan siswi dari SD Negeri 1 Padamara. Dan kali ini kita mau belajar lagi nih, kita lanjutin lagi belajarnya bersama dengan Pak Ferry Faizal atau yang akrab disapa Pak Ferry. Kita sapa dulu yuk Pak Ferrynya. Halo, selamat pagi Selamat Bapak. pagi Kak Anissa. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Alhamdulillah luar biasa dan semangat seperti adik-adik yang ada di rumah yang sedang mengikuti pembelajaran di acara Sibas ini nih. Nah Pak Ferry, hari ini kita mau belajar tentang apa sih Pak? Kita hari ini akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang kenampakan alam dan iklim di Indonesia. Wah, kita mau belajar tentang IPS nih adik-adik, yaitu tentang kenampakan alam di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak materi yang akan diberikan oleh Pak Ferry. Silakan Terima Bapak. kasih Kak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak hebat dan luar biasa yang ada di studio Satelit TV maupun yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan lancar. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ferry Faizal Ramadan, biasa dipanggil Pak Ferry atau Pak Faizal. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Padamara, Korwilcam Dindikbud Padamara, Kabupaten Purbalingga. Saat ini kita memang masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Pembelajaran pun masih PJJ atau jarak jauh. Namun hal itu tidak boleh mengurangi semangat kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Situasi COVID-19 saat ini mungkin sudah menurun, tapi jangan sampai kita lalai atau abai. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kita harus juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Jangan lupa kita juga harus makan makanan bergizi dan juga sehat agar sistem imunitas kita kuat. Sehingga diharapkan kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita mulai dengan membaca doa. Kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, kalian bisa mengikuti Pak Guru. Kita sejenak menengadahkan kedua tangan kita, memohon pada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan lantaran doa kita bisa belajar dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini ya, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang kenampakan alam dan iklim di Indonesia. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan. Jadi diharapkan nanti kalian bisa mengetahui apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan. Yang kedua, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia. Jadi kalian nanti tahu apa itu iklim, apa saja iklim yang ada di Indonesia. Oke, kalian bisa perhatikan gambar yang tertera pada layar. Di situ ada 2 buah gambar. Kira-kira gambar apa saja? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar gunung dan juga gambar pantai. Oke, pernahkah kalian diajak oleh keluarga atau orang tua mengunjungi salah satu atau bahkan kedua tempat tersebut? Oh, tentu saja sangat menyenangkan bukan bisa berlibur ke gunung ya. Kita bisa melihat indahnya gunung, hijaunya pepohonan dan tentu udara gunung yang sangat menyegarkan. Atau kita bisa pergi ke pantai, menikmati deburan ombak
Dengan angin laut yang bertiup sepoi-sepoi, kita bisa berlarian di atas lembutnya pasir pantai. Oke, gambar yang kedua, ini ada 2 gambar lagi. Itu adalah gambar apa? Coba kalian tebak. Ya, betul sekali. Itu adalah gambar area persawahan. Dan satu lagi adalah gambar kebun binatang. Ya, area persawahan sering kita temui ya di sekitar tempat tinggal kita. Nah, terus ada lagi tuh gambar kebun binatang. Ini adalah tempat liburan yang menyenangkan. Oke, kita perhatikan. Ini adalah peta Indonesia, peta negara kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sini banyak sekali kekayaan, kenampakan alam yang ada di negara kita. Kita patutnya bersyukur, bangga, dan juga harus menjaga anugerah yang Tuhan telah berikan kepada negara kita ya, di bumi Indonesia kita tercinta. Nah, kalian pasti penasaran ada apa saja penampakan alam dan buatan yang ada di negara kita. Ayo kita simak bareng-bareng. Oke, kenampakan alam. Ya, jadi dari tadi kita bicara kenampakan alam, kenampakan buatan, itu sebenarnya apa sih? Nah, kenampakan alam itu adalah kenampakan atau lingkungan yang terbentuk secara alami dan diciptakan oleh Tuhan. Jadi kenampakan alam itu diciptakan Tuhan, terbentuk secara alami, bukan diciptakan oleh manusia. Seperti tadi di contoh gambar, itu ada gambar gunung, ada gambar pantai, itu termasuk kenampakan alam. Oke, kita lanjut. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang dibentuk atau dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Seperti tadi, ada lingkungan atau area persawahan, ada kebun binatang. Itu tidak terbentuk secara alami, melainkan dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Kira-kira apa saja yang termasuk kenampakan alam? Nah, itu di atas sudah ada gambarnya ya, banyak ya. Kalian bisa lihat itu ada gambar apa saja. Tadi sudah ada bocoran dari Pak Guru, kenampakan alam itu ada gunung, ada pantai. Tetapi di Indonesia bukan hanya gunung dan pantai saja, ada masih banyak kenampakan alam. Oke, yang pertama gunung dan pegunungan. Oke, gunung dan pegunungan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi berbeda. Gunung itu tanah yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Sedangkan pegunungan itu kumpulan beberapa gunung yang letaknya saling berdekatan atau dalam satu area. Jadi secara gampangnya gunung itu satu, kalau pegunungan itu lebih dari satu. Tetapi dalam satu wilayah atau kompleks yang berdekatan. Contoh gunung yang ada di Indonesia itu ada Gunung Slamet, gunung yang dekat ya dengan wilayah kita. Nah, itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada juga Gunung Semeru di Jawa Timur, merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Ada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara, ada Gunung Kerinci, Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta, ada juga Gunung Bromo di daerah Jawa Timur, dan masih banyak gunung-gunung lain di daerah lain. Contoh pegunungan sekarang. Pegunungan yang ada di Indonesia ada Pegunungan Jaya Wijaya di daerah Papua, ada juga Pegunungan Kendeng di daerah Jawa Tengah. Nah, gunung ya itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama itu gunung berapi dan yang kedua gunung tidak berapi atau gunung mati. Nah, kira-kira bedanya apa? Gunung berapi itu adalah gunung yang masih aktif. Ya, masih ada aktivitas vulkanisme dan suatu saat itu bisa meletus, bisa mengeluarkan lahar ya. Sedangkan gunung tidak berapi atau mati itu sudah tidak ada aktivitas vulkanisme. Seperti namanya ya, gunung mati, berarti itu sudah tidak bisa meletus. Jadi gunung itu memiliki manfaat loh. Kalian tahu nggak manfaatnya itu apa? Manfaat yang pertama itu sebagai daerah perkebunan. Kok bisa sih gunung itu bisa dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan? Nah, seperti tadi ya, gunung api yang meletus itu mengeluarkan aneka material. Dan material itu tentunya sangat membantu untuk menyuburkan tanah. Karena tanah yang subur pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun.
bisa untuk menanam sayuran, bisa menanam buah-buahan, atau kebun teh, kebun kelapa sawit, dan lain-lain. Yang kedua, pariwisata atau sebagai tempat wisata. Tentunya gunung memiliki pesona alam yang indah dan itu pasti menarik wisatawan untuk berlibur di daerah pegunungan. Yang ketiga, sebagai tempat kegiatan olahraga. Olahraga apa? Olahraga mendaki atau namanya hiking. Ini termasuk olahraga ekstrim ya untuk kalian anak-anak SD. Belum dulu ya. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian juga bisa mencoba olahraga ini. Tentunya dengan pengawasan ahli. Yang keempat, sebagai cagar alam. Ya, di daerah pegunungan itu masih banyak terdapat hutan. Nah, di hutan itu masih banyak tumbuh-tumbuhan, aneka tumbuh-tumbuhan, dan juga berbagai macam binatang. Itu harus dijaga dan harus dilestarikan sebagai cagar alam sehingga keadaan mereka tetap lestari. Sekarang yang kedua, dataran. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya, itu ada area persawahan atau dataran rendah dan juga ada itu dataran tinggi Dieng ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Oke. Dataran itu apa? Dataran itu merupakan suatu wilayah yang relatif rata. Dataran itu dibagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan juga dataran rendah. Dataran tinggi itu dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi umumnya masih banyak terdapat pepohonan dan hutan. Sedangkan dataran rendah itu merupakan wilayah yang memiliki ketinggian dari 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah itu dimanfaatkan sebagai area pemukiman warga dan juga bisa dimanfaatkan sebagai area industri atau pabrik. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia itu ada dataran tinggi Dieng ya di Jawa Tengah, ada juga dataran tinggi Gayo di daerah Aceh. Terus untuk dataran rendah misalnya di daerah perkotaan seperti Palembang, Jakarta, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke keanekaragaman yang lain, pantai dan laut. Pantai adalah titik pertemuan antara wilayah darat dan laut. Sedangkan laut adalah genangan air dalam jumlah yang banyak dan rasanya asin. Jadi antara pantai dan laut itu berbeda ya anak-anak. Oke, contoh pantai yang ada di Indonesia, ada Pantai Kute di daerah Bali, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, ada Pantai Sanur juga di daerah Bali, dan masih banyak pantai-pantai lainnya. Laut itu biasanya dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas penghubung antar pulau. Selain itu, laut juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk diambil sumber dayanya seperti ikan, udang, dan lain-lain. Contoh laut yang ada di Indonesia itu ada Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan juga Laut Arafuru di Papua. Oke, kita lanjut yang keempat. Tanjung. Nah, tanjung itu apa? Kalian bisa lihat ya gambarnya, amati baik-baik. Tanjung itu merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Jadi daratannya menjorok ke lautan. Contohnya itu ada Tanjung Lesung di Banten. Itu merupakan salah satu dari 10 Bali Baru. Itu tempatnya sangat indah sekali. Dan juga ada Tanjung Genteng di Jawa Barat, Tanjung Priuk di Jakarta. Selanjutnya ada bukit. Bukit beda dengan gunung ya. Bukit itu merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya, namun lebih rendah daripada gunung. Bukit bentuknya mirip dengan gunung, namun lebih datar dengan bentuk membulat dan puncaknya itu tumpul. Contoh bukit yang ada di Indonesia, ada Bukit Asa di daerah Karanganyar, Bali, ada Bukit Bintang di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada Bukit Lintang di Kalimantan Selatan. Sekarang kita jalan-jalan ke lembah ya. Lembah itu apa? Lembah itu dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau juga perbukitan. Bentuk lembah itu
memiliki atau menyerupai huruf U atau huruf P karena bagian dasarnya terkikis oleh aliran air. Tanah di daerah lembah itu biasanya subur dan juga suplai air yang sangat melimpah. Contoh lembah yang ada di Indonesia ada lembah Sianov atau terkenal dengan Ngarai Sianov yang ada di Sumatera Barat. Ada juga lembah Kidang di Jawa Timur, lembah Harau di Sumatera Utara. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Oh, itu bukan laut, ini adalah gambar danau. Nah, indah sekali bukan ya? Kita bisa melihat sunset atau sunrise ya. Nah, danau itu apa? Nah, danau itu adalah genangan air. Genangan air tawar ya. Kalau laut tadi itu genangan air asin, kalau danau itu genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Danau itu sering dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi atau objek wisata, sebagai tempat olahraga air, dan juga fungsi lain seperti untuk perikanan. Ada juga yang menyebut danau itu dengan telaga atau sendang. Contoh danau yang ada di Indonesia, ada Danau Toba di Sumatera Utara. Ini danau yang cukup populer ya, merupakan danau terbesar di Indonesia. Ada Danau Maninjau di Sumatera Barat, ada juga Danau Batur di Bali, Danau Sentani di Papua, dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Sekarang kita jalan-jalan menuju padang rumput. Nah, memang banyak sekali ya keanekaragaman yang ada di negara kita, tidak ada habis-habisnya. Indonesia seperti kepingan surga yang jatuh ke bumi. Nah, sekarang kita ke padang rumput. Padang rumput itu apa? Padang rumput itu tanah lapang yang luas dipenuhi oleh rumput dan tanaman tidak berkayu. Padang rumput di Indonesia itu biasa disebut dengan sabana. Rumput di sabana itu dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun kuda. Sabana di Indonesia itu banyak sekali ditemui di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, kita bisa menemukannya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Ini adalah salah satu contoh ya. Contoh padang rumput yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini banyak sekali kuda ya. Biasanya dimanfaatkan diambil air susunya. Sekarang kita lanjut ke sungai. Nah, sungai itu sering kita temui. Bahkan Pak Guru yakin di antara kalian suka sekali bermain di sungai. Tapi Pak Guru mengingatkan jika kalian bermain di sungai harus hati-hati ya. Apalagi kalau musim penghujan, jangan sampai kalian hanyut. Sungai itu apa sih sebenarnya? Sungai itu aliran air dalam jumlah besar yang mengalir di daratan. Hulu sungai atau sumber sungai itu berasal dari dataran tinggi atau juga bisa berasal dari gunung. Sedangkan muaranya biasanya ke laut atau kalau bisa juga ke danau. Sungai itu dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah untuk irigasi sawah. Sungai-sungai di Pulau Jawa itu dimanfaatkan untuk mengairi perairan sawah. Selain untuk irigasi sawah, sungai juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air, tempat berdagang atau pasar apung. Nah, untuk pasar apung atau tempat berdagang biasanya sering ditemui di sungai-sungai yang ada di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera. Contoh sungai yang ada di Indonesia, ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan salah satu sungai terpanjang atau sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Ada juga Sungai Musi di Sumatera Selatan. Nah, Sungai Musi adalah sungai besar juga di Pulau Sumatera dengan ikon terkenalnya Jembatan Ampera. Sungai Musi juga sungai besar di Pulau Sumatera. Selain itu ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Ini juga sungai besar juga. Ada binatang endemik yang hidup di Sungai Mahakam atau lumba-lumba Sungai Mahakam yang dikenal dengan ikan pesut Mahakam. Di Pulau Jawa kira-kira ada sungai? Ada tentunya. Sungai yang paling panjang di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sekarang kita lanjut ke rawa. Pernah dengar rawa?
Oke, rawa itu lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya itu biasanya berlumpur. Rawa banyak ditumbuhi tumbuhan air seperti tanaman enceng gondok, ada juga pohon bakau atau bunga teratai. Ini adalah salah satu contoh rawa ya, gambar rawa. Biasanya itu banyak sekali pohon atau tanaman enceng gondok. Itu ada nelayan yang mencari ikan ya di rawa. Sekarang kita menuju ke kenampakan alam yang selanjutnya, selat. Selat itu apa? Selat itu laut yang sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang saling berdekatan. Seperti kalian lihat di gambar ya, itu ada gambar peta ya. Di situ terdapat Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Nah, di antara kedua pulau tersebut itu ada laut yang kecil, itu namanya selat. Selatnya namanya Selat Sunda. Apa di Indonesia cuma ada Selat Sunda? Oh, tentu saja tidak. Ada banyak selat. Karena negara kita adalah negara kepulauan, tentunya banyak sekali selat. Ada juga selain Selat Sunda, ada Selat Bali. Selat Bali itu menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ada Selat Makassar yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi. Ada juga Selat Malaka, selat yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Malaysia. Pada zaman dulu, Selat Malaka adalah jalur perdagangan yang sangat ramai. Ada lagi Selat Madura. Selat Madura itu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Tapi sekarang, jika kita akan berpergian ke Madura, itu sudah ada jembatan, namanya Jembatan Suramadu, menghubungkan Surabaya dan juga Madura. Selanjutnya ada Selat Lombok. Selat Lombok itu selat yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Bali. Selat Sumba, ada juga Selat Karimata. Kalau Selat Sumba itu Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa, sedangkan Selat Karimata itu menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Oke, dari tadi kita bercerita tentang kenampakan alam. Sekarang kita akan lanjut ya ke kenampakan buatan. Kenampakan buatan Pak Guru ingatkan lagi, lingkungan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Seperti yang sudah terlihat itu ada bandara ya. Biasanya kalau kalian ingin naik pesawat itu kalian pergi ke bandara. Di bandara itu sebagai tempat ya untuk tinggal landas dan juga terbangnya pesawat. Selanjutnya ada kebun binatang. Mengasihkan sekali ya jika kalian diajak berlibur ke kebun binatang. Nah, kebun binatang bertujuan untuk apa? Sebagai tempat wisata dan juga wisata edukasi tentunya untuk kalian sebagai pelajar SD. Jika kalian berlibur ke kebun binatang, kalian selain merasa senang, kalian juga bisa belajar aneka binatang yang ada di kebun binatang. Selanjutnya ada bangunan industri atau pabrik. Ya. Pabrik itu biasanya untuk membuat suatu barang ya, atau mengolah suatu barang. Contoh pabrik sepatu berarti membuat sepatu ya, pabrik motor yang membuat motor dan lain-lain. Selanjutnya ada fasilitas selanjutnya pelabuhan. Kalau tadi bandara untuk pesawat terbang, kalau pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal. Jika kalian ingin naik kapal atau naik perahu, kalian harus pergi ke pelabuhan. Ada Pelabuhan Ratu, ada Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priuk, dan lain-lain. Sekarang kita ke perkebunan. Perkebunan itu dibuat loh oleh manusia dengan tujuan untuk diambil sumber daya alamnya. Seperti yang digambar itu ada perkebunan teh. Nah, bisa diambil tehnya. Ada juga perkebunan kelapa sawit, diambil kelapa sawitnya. Perkebunan sayuran ataupun perkebunan buah-buahan. Sekarang kita lanjut ke area persawahan. Nah, area persawahan kalian pasti sering menemuinya ya di dekat rumah kalian, terutama ya kalian yang tinggal di desa pasti sangat akrab dengan lingkungan persawahan atau bisa jadi lingkungan persawahan sebagai salah satu tempat bermain kalian. Tahukah kalian tujuan dari area persawahan itu dibuat untuk apa?
Area persawahan dibuat untuk menanam padi, tentunya sebagai makanan pokok kita. Nanti padi akan diolah ya menjadi beras lalu dimasak oleh ibu untuk dijadikan nasi. Selanjutnya waduk. Kok gambarnya itu seperti danau? Tapi itu dua hal yang sangat berbeda ya. Waduk dan danau itu sangat berbeda ya. Kalau danau itu terbentuk secara alami, kalau waduk itu tidak. Waduk itu biasanya dibangun atau dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Bisa juga membendung sungai. Waduk biasanya dimanfaatkan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bisa juga untuk sarana irigasi. Nah, ini ada kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kita patutnya bangga ya dengan anugerah Tuhan yang telah diberikan ke bumi kita Indonesia. Indonesia bagaikan miniatur dunia. Seperti yang sudah tadi Pak Guru jelaskan, ada banyak sekali kenampakan yang ada di Indonesia, mulai sungai, danau, gunung, dan sebagainya. Tidak semua negara memilikinya. Kita patut bersyukur dan bangga. Dan tentunya sebagai pelajar Indonesia yang hebat, kita harus mempromosikan wisata-wisata atau tempat-tempat yang ada di daerah kita. Selain mempromosikan, kita juga harus aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan supaya kenampakan alam yang ada di Indonesia itu bisa tetap lestari, bisa kita nikmati keindahannya. Sekarang kita akan belajar iklim di Indonesia. Jadi keragaman kenampakan alam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh iklim yang ada di Indonesia. Apa itu iklim? Apa itu cuaca? Nah, kalian sering mendengar cuaca hari ini bagaimana ya? Cerah, berawan, atau hujan? Kira-kira iklim dan cuaca itu sama atau berbeda? Oke, iklim dan cuaca itu saling berkaitan, tetapi berbeda ya. Iklim itu kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan cuaca itu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan juga sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek daripada cuaca. Iklim di Indonesia itu ada 3. Apa saja? Ada iklim musim atau muson, iklim laut, iklim tropika atau iklim panas. Kira-kira bedanya ketiga iklim tersebut apa? Oke, kita mulai satu-satu ya. Dari iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena angin musim bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali. Angin musim atau angin muson barat itu menyebabkan musim hujan karena membawa banyak uap air. Sedangkan angin musim timur itu menyebabkan musim kemarau karena sedikit membawa uap air. Oke, lanjut ke iklim yang kedua, ada iklim laut. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang luas atau kita terkenal dengan sebagai negara maritim. Laut kita sangat luas. Hal tersebut mengakibatkan tingginya penguapan air laut, menjadikan udara yang lembab dan curah hujannya itu tinggi. Untuk iklim yang ketiga, iklim tropika atau iklim panas. Letak Indonesia yang berada di daerah garis khatulistiwa atau ekuator menyebabkan Indonesia beriklim panas karena memiliki suhu yang tinggi sepanjang tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Kadang-kadang Indonesia itu mengalami musim panas atau kemarau yang berkepanjangan. Meskipun demikian, suhu yang tinggi juga menyebabkan penguapan yang tinggi sehingga berpotensi untuk mendatangkan air hujan. Dari ketiga iklim itu ya, iklim tropika, iklim muson, iklim laut itu lebih dikenal dengan sebutan iklim tropis. Jadi negara kita itu iklimnya iklim tropis. Nah, di sini ada peta dunia, ada gambar peta dunia, bola dunia ya. Negara kita Indonesia itu di warna abu-abu ya, itu termasuk dalam negara yang masuk iklim tropis.
Iklim tropis itu ada ciri-cirinya atau ada karakteristiknya. Yang pertama, letaknya di bagian bumi antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Pastinya Indonesia berada pada iklim tropis. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal, yakni sekitar 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di suatu daerah bisa mencapai 30 derajat Celcius. Penguapan air laut juga cukup tinggi sehingga banyak awan. Karena banyak awan, curah hujan di Indonesia juga lebih tinggi. Ciri yang selanjutnya atau karakteristik yang selanjutnya adalah memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di negara kita itu hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Beda dengan negara lain ya, bisa ada musim gugur, musim dingin atau musim salju. Di negara kita hanya ada musim kemarau dan musim hujan. Ciri-ciri selanjutnya, sinar matahari itu ada di sepanjang tahun. Jadi di Indonesia itu kita bisa melihat sinar matahari sepanjang tahun. Di negara lain seperti di Eropa, ketika musim dingin kita tidak bisa melihat matahari. Daerah iklim tropis basah, tanaman tumbuh di hutan hijau yang lebat. Sedangkan dataran iklim tropis kering lebih banyak sabana. Contohnya hutan hijau yang lebat itu ada di Papua, ada juga di Sumatera, ada juga di Kalimantan. Kalau yang sabana itu lebih banyak di Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk hari ini cukup ya pembelajaran hari ini. Pak Guru punya satu challenge untuk kalian ya. Kalian sebagai generasi milenial, kalian pasti punya platform sosial media. Jika kalian punya Instagram, kalian bisa upload foto kalian ya di Instagram kalian dengan mempromosikan wilayah atau kenampakan yang ada di daerah kalian. Lalu jangan lupa tag ke Instagram Satelit TV _Purwokerto dan juga tag ke Instagram Pak Guru ya, Ferry_Faizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Ferry. Tadi kita sudah diajak jalan-jalan nih sama Pak Ferry ya. Untuk melihat bagaimana sih kenampakan alam yang ada di Indonesia yang ternyata luar biasa banyaknya dan juga indah-indah banget ya Pak. Indonesia kita itu kaya sekali. Kaya sekali dan semoga kita kedepannya bisa ya punya kesempatan untuk jalan-jalan melihat kenampakan alam Indonesia yang sangat banyak banget. Tadi ada lembah, bukit, gunung, laut, wah pokoknya banyak banget deh. Sampai Kak Anissa aja lupa nih apa aja karena tadi saking banyaknya diajak jalan-jalan oleh Pak Ferry. Dan selanjutnya nih Kak Anissa mau membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik yang ada di rumah. Kalau misalnya masih memiliki kebingungan pengen tanya nih ke Pak Ferry, bisa langsung kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar YouTube Satelit TV. Dan tadi nih Pak Ferry juga memberikan challenge untuk adik-adik yang ada di rumah untuk memberikan foto kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar adik-adik yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk tag di Instagramnya Satelit TV di @satelitTV_Purwokerto dan juga tag ke Instagramnya Pak Ferry Faizal. Begitu. Dan Kak Anissa mau menunggu nih, apakah ada yang nanya tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia? Tadi banyak banget ya Pak. Kak Anissa masih menunggu apakah ada yang pengen nanya atau enggak. Kalau enggak nanti Kak Anissa yang nanya. Dan sudah ada pertanyaan. Tadi kan Pak Ferry menjelaskan tentang cuaca dan iklim juga ya Pak. Betul. Kira-kira apa sih dampak cuaca dan iklim terhadap kehidupan Pak? Ya, jadi dampak iklim dan cuaca terhadap kehidupan sehari-hari terutama ya, itu bisa kita lihat yang pertama itu dari cara pakaian. Jadi orang yang tinggal di daerah dingin tentunya berbeda dengan orang yang di daerah panas ya.
Jadi pakaiannya akan sangat berbeda. Selanjutnya itu ada penyesuaian terhadap lingkungan. Penyesuaian terhadap lingkungan seperti halnya kita yang biasa hidup di daerah dingin, pasti akan kaget ya jika kita ada di daerah gurun. Tubuh kita sudah biasa dengan lingkungan kita, begitu. Selanjutnya juga ada mata pencaharian atau cara beraktivitas. Mata pencaharian misalnya orang yang hidup di daerah pantai kebanyakan profesinya itu sebagai nelayan. Sedangkan yang di daerah pegunungan itu biasanya ada yang berprofesi sebagai petani atau berkebun. Begitu kurang lebih hal-hal yang mempengaruhi cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Kak Anissa. Oh, baik, berarti mempengaruhi dalam segi pakaian dan juga mata pencaharian. Iya, dan juga lingkungannya. Bentuk rumah juga termasuk. Iya, benar. Karena kita aja di sini mungkin di dataran tinggi aja bentuk rumahnya udah beda ya Pak. Dari gentengnya aja beda ya Pak. Beda Pak. Dengan yang di daerah pantai. Pantai, betul sekali. Itu dia adik-adik ya. Ternyata ada dampaknya dari cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Dan selanjutnya tadi pertanyaan tentang waduk Pak. Wah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ferry tentang waduk. Apa aja sih Pak manfaat dibangunnya waduk? Oh iya. Waduk itu tadi adalah termasuk kenampakan buatan, dibuat oleh manusia dan memiliki tujuan tentunya ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, mungkin kalian ada yang lupa, nanti kita bisa ulang lagi ya. Manfaat waduk itu yang pertama itu sebagai sarana pengairan, jadi irigasi untuk area pertanian. Bisa juga sebagai perikanan, bisa memelihara ikan. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai penggerak turbin untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ada juga waduk yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jadi di beberapa waduk di Indonesia juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Begitu Kak Anissa. Wah, jadi dibuatnya waduk ini tidak serta-merta untuk ya membendung air saja gitu ya Pak. Tapi banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari waduk ini. Seperti tadi ada irigasi untuk pertanian. Kemudian PLTA ya Pak. Terus juga bisa untuk pariwisata ternyata. Betul. Buat adik-adik yang ada di rumah yang suka selfie-selfie mungkin bisa datang nih ke waduk-waduk yang ada di sekitar kalian. Mungkin ada banyak ya Pak. Kalau di sini apa sih Pak waduk yang mungkin terdekat di daerah Waduk Penjalin itu ya kita di Brebes masuknya berarti itu dekat. Karena rumah saya juga tidak jauh dari situ, Cilongok ya, masih orang Banyumas ya, kebetulan ngajar di Purbalingga, biasanya main ke Waduk Penjalin, mancing. Oh mancing di sana ternyata, karena di sana di waduk itu memang ada ikan-ikannya gitu ya Pak. Oke, adik-adik yang ada di rumah, seperti itu ya tadi untuk challenge-nya mungkin bisa langsung difoto dan juga di tag Instagram Satelit TV dan juga Pak Ferry. Dan terima kasih banyak untuk Pak Ferry yang sudah memberikan materi tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih Kak Anissa. Dan juga tadi sudah memperkenalkan ya Pak kepada adik-adik yang ada di rumah bahwa Indonesia ini sangat kaya akan kenampakan alamnya dan juga tadi mungkin dijelaskan juga tentang keindahan alamnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry dan juga adik-adik yang ada di rumah. Setelah ini nih Kak Anissa masih punya materi lagi yang akan diberikan oleh guru dan selanjutnya Kak Anissa juga punya surprise untuk dari guru tamu seperti itu ya. Serta nanti Kak Anissa akan masih punya banyak lagi kegiatan untuk adik-adik yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Siba Sinau Bareng Satelit TV.